Marun, Mbak Saima. Tenggo dengan boten medal malah Pak Hamzah malah sik nemoni kula wingi. Sampun dalem mboten pinang nggih. Nggih, pun pira 80 tahun nggih. Nggih. Kangen tenan iki kula jan matur nuwun sanget lho jenengan persana wong mriki. Oh nggih, nuwun sanget sih. Ah padha karo ketiban krikil niki ketiban bulan kula niki pokoke jenengan rawuh mriki. Monggo. Nggih ngeten iki gubuk kula. Oh, saya sangat Olah. Nggih monggo. Seni niku lho seniman. Monggo nggihipun. Badhe ngunjuk menapa? Teh panas, teh panas. Nggih. Wonten mriki? Nggih. Wonten tengah. Nggih. Anu niki. Mbak Tut. Banget. Halo guys, ketemu lagi dengan channel YouTube saya di segmen Sontoloyo. Sakarepku, waton atiku. Iki ana penontonnya rata. Cangkeme penontonnya iki padha menunggu iki kaya biasane kaya wingi kae. Sakarepku, waton atiku seneng. Kali ini saya kedatangan bintang tamu yang spesial, yang sangat luar biasa. Ini salah satu ikon Yogyakarta. Siapa dia? Selamat datang. Saya manggilnya Nyonya Ibu Ndoro. Napa nih? Nyonya Raminten. Nah, up close and personal tentang sosok Raminten. Sebenarnya siapakah sosok Raminten itu? Pengen tahu? Tonton terus di channel YouTube saya Soimah TV di segmen Sontoloyo. Sakarepku, waton atiku seneng. Masih di Sontoloyo bersama Nyonya Raminten. Semua orang mungkin bahkan sudah mencicipi di warungnya Raminten. Yang belum silahkan mencicipi karena murah meriah, enak dan segalanya lah pokoknya. Nah, tapi saya juga kurang tahu bahwa siapakah Raminten itu. Saya ingin bertanya langsung sama beliaunya. Nah itu kenapa nama Raminten yang sampean ambil untuk nama penjenengan? Oh begini ya, orang-orang tua zaman dulu itu kan juga menghubung-hubungan dengan betonnya apa. Nah kebetulan saya itu betonnya Sabtu Pahing. Terus diberi nama Raminten. Oh, Sabtu Pahing terus diberi nama Raminten. Sabtu Pahing. Sabtu Pahingnya terpundi. Pokoknya pengen cerita lahir kula. Oh, oke. Ternyata gitu, guys. Jadi kenapa nama Raminten yang dipakai karena lahirnya Setu apa mau? Pahing. Nah, yo apa bisa karepe? Hubungannya apa? Sakarepe waton ati kita seneng. Nah, itu kan kalau nama Raminten. Kalau The House of Raminten ini kapan berdirinya? Terus apa yang mengisi apa yang menginspirasi jenengan mendirikan Raminten itu? Saya itu akan menjual jamu. Awalnya jamu jamu apa? Oh ya, yang kemarin waktu saya kesana itu sempat cerita sedikit ya. Ya, jamu itu. Terus lama-lama jamu itu kok
kurang laris, kurang laku. Ya. Berkembang. Nah, berkembang. Terus saya pikir kenapa ora dodolan sego kucing. Nah, terus saya mulai jual sego kucing. Tapi harapannya itu tidak bisa sebesar sekarang ya. Maksudnya ya wis sego kucing saja gitu. Dulunya itu ya sego kucing. Sego kucing ya banyak yang membeli toh, harganya 1.000 ya. Harganya 1.000. Lama-lama itu kita punya ide, kita itu berarti saya dengan tim itu menambahi, mbok saiki dodol iki, sekarang jual ini, Jadi terjadilah proses menjadi restoran, betul. Oh, ya jadi berkembang, akhirnya menjadi benar-benar restoran atau the house of Raminten seperti sekarang ini. Luar biasa. Jadi gitu karena udah malas nyambut gawe, iki ya awalnya ya sego kucing sing didol, kono dodol sego kucing sing ora kere terus banget. Jadi modal sithik kene aneh mletik, makane dadi usaha sing gede. Ora modal sithik nek kene aneh ra mletik ayo kere terus. Dibutuhke iki barang sing mletik mripate nganti mletis. Apa saja yang termasuk dalam Raminten Group itu usahanya apa? Meliputi apa aja? Di usaha-usaha yang lain. Usaha-usaha lain yaitu Hamsah Batik. Terus Raminten Kabaret. Terus The Warung of Raminten. Itu yang di itu. Ya, di Jalan Kaliurang. Di Jalan Kaliurang, terus The Kitchen of Raminten. The Kitchen of Raminten itu di Sabirin dekat rumah saya. Banyak ya, guys. Terus ya itu saja. Sampai lupa loh. Aku yakin masih banyak, tapi katanya Bandepokan Bondo kali. Berarti banyak banget ya. Itu saking banyaknya itu jenengan pastinya kan nggak mungkin nek ngurus sendiri toh. Pasti jenengan ya Pak sangat pusing semua diurus sendiri. Kira-kira di belakang jenengan tuh ada tim atau mungkin anak-anak yang membantu atau siapa? Jadi di belakang saya tuh ada tim yang saya katakan anak-anak angkat saya. Ya. Ada berapa anak-anak angkat jenengan? Itu ada 4. Tambah saya jadi 5. Pengen entuk bondo aku anake lho. Ada 4. Ada 4 ya. Nah, terus 4 itu ya setelah saya pensiun, nah, terus mereka yang mengatur. Bukan hanya yang mengatur ya. Jadi Raminten ini berkembang menjadi ada The Warung of Raminten, ada The Kitchen of Raminten. Mengelola akhirnya jadi beberapa cabang. Cabang tadi. Berarti itu satu anak satu usaha, satu anak satu pegang satu usaha, enggak gitu ya? Jadi itu seperti PT. Jadi si A mendapat sekian persen keuntungan, si B berapa, semua sama. Berarti di belakang Raminten itu ada anak-anak angkat sekaligus yang ikut mengelola itu semua. Nah, semuanya itu laris. Semua usahanya Raminten Group itu mau di Jalan Kaliurang, mau di mana itu semua laris. Nah, biasanya kalau orang jualan itu kok kadang-kadang tuh ada apa tuh namanya kayak penglaris, ada apa itu, jenengan percaya nggak dengan hal-hal seperti itu atau ibaratnya kalau orang Jawa bilang itu klenik. Kadang kan kalau ada orang usaha kan musuhnya itu juga banyak. Nah, biasanya percaya nggak dengan hal-hal seperti itu atau bahkan mungkin Nyonya Raminten memakai hal-hal itu mungkin. Kalau saya katakan ya saya percaya saja seperti itu. Mungkin ada sesuatu yang membantu. Tapi saya tidak dalam arti saya tidak
mempunyai dukun, terus saya harus memberi kembang di mana. Oh, jadi intinya percaya bahwa itu ada, tetapi Nyonya Raminten tidak melakukan itu. Berarti bener-bener natural lillahi ta'ala. Nek memang rezekine ya diparingi laris, nek ora ya tinggal kita yang memutar utak piye carane supaya laris dikembangkan, tidak memakai hal-hal yang seperti itu. Tidak. Tapi tidak ada ketakutan dari Nyonya Raminten kalau misalnya laris ngono iki dari misalnya toko-toko yang lain dia apa ya iki ditutup baik nggak takut yang kayak soalnya kan ada ya, saya ada yang kayak gitu-gitu. Nggak takut ya? Saya nggak takut. Saya juga pengen ngusir pesugihan saya tuh udah ngingu pesugihan udah lama banget, pengen tak guangin ngerak gelem-gelem lunga. Wih, tak pesugihannya ditundungnya minggat-minggat kok para pesugihan gitu. Nah, tadi itu salah satu Raminten Group tuh ada tadi Nyonya Raminten menyebutkan New Kabaret. Ya. Nah, itu di Kabaret itu ada apa aja? Tempatnya di mana? Jadi tempatnya itu di depan Pasar Beringharjo, di Malioboro. Di atas Hamzah Batik. Ya, Hamzah Batik itu. Itu penuh banget itu katanya. Saya dengar kalau misalnya mau nonton ke situ tuh antri berbulan-bulan untuk mendapatkan tiket. Ya tidak antri berbulan-bulan. Oh ya. Aku saya lebay. Saya duwe ora lebay. Jadi gimana itu? Ya bisa pesan tempat. Nah, kira-kira ya 1 minggu karena mainnya kan Jumat sama Sabtu. Oh, mainnya setiap hari Jumat sama Sabtu jam 7 persis. Jam 7 tit. Ya. Nah, nggak top loh ya. Jam 7 persis atau jam 7 tit. Jumat Sabtu. Bayarnya berapa itu kok? Kalau pesen tuh berarti penontonnya tuh ada yang VIP atau semua rata atau gimana itu? Nggak ada yang VIP. Ada yang festival. Kayak di kandangnya lagi akhir rembukan nih kayak ono bengok-bengok kan. Halo. Mau nyari siapa? Ini mau mencari sahabat saya. Siapa? Raminten. Nyonya Raminten kenal kalian nih kok? Kenal. Oh, kenal. Boleh masuk. Boleh masuk ya? Ini sampai dipakai. Aduh, salaman dulu. Apa? Halo, Cil. Ambune wangi banget loh, tumpok. Dari mana? Ini saya dari itu loh, apa namanya? Arisan. Dari Arisan. Jadi ini teman Arisan. Ini teman saya, tapi saya sudah basa-basa. Saya sudah telepon calling. Di mana lagi di itu loh apa? Dalam Sontoloyo. Di mana di sini di Sherlock. Oh gitu. Aku terus ke sini. Nggak tahu yang Sherlock siapa, kalau dia sendiri kayaknya nggak yakin deh. Piye Mbak Yu kabare? Sehat to Mbak Yu. Aku mau bar arisan kok jenengan ora tindak. Makanya terus tak tekokke, tak telepon ke nggon anak buah kok. Jadi ini dalam Sontolo ya tak parani rene. Enggak apa-apa. Begitu. Ini tadi saya ngobrol sama Raminten. Bagaimana? Tadi saya nanya-nanya, terus ini dalam apa kok panas banget tuh? Dalam rangka. Iya. Pesugihannya kok kayak Panas banget loh, budak jadi luntur nanti. Oh enggak ya, masih cantik ya? Masih cantik kok. Saya masih cantik ya? Masih. Kita masih cantik. Lah kok lape koyo Loh, ini pemberian dari Nyonya Raminten loh, di Australia loh kayak gini. Kayak gini barang sepele kalau di Nyonya Raminten jadi mahal. Jangan lancang. Aku juga dibeliin parfum. Iya sama Nyonya Raminten nih. Makasih loh ya. Setiap ulang tahun aku dikasih parfum. Enggak aku aja.
aja. Baik hati ya. Baik hati, pokoknya ngayomi semuanya. Udah lama kenal sama siapa? Sudah. Namanya siapa? Saya namanya. Wah, jangan aja. Ngajar kamu malah begini. Ini namanya Raminten karena saya terobsesi jadi namanya Ranggena. Gitu. Raminten Ranggena. Nanti ada Rara lagi. Ramoda, Ramoda. Rara udah rayu. Ini orang alap. Gimana? Tadi saya ngobrol Iya. tentang Raminten ini punya usaha banyak. Salah satunya tadi kabaret. Kabaret. Katanya kabaret itu apa? Tadi baru jelasin. Belum pernah nonton? Belum pernah datang? Karena antri penuh terus. Jangan mengaku orang Jogja kalau belum pernah ke sana. Nah ini Kenapa? kan tokohnya. Loh, Ini ini tokohnya. ini tokohnya. Yang di kabaret itu. Kabaret. Ini tokohnya gimana? Loh. Ini tokohnya. Loh gimana? Kalau tokoh di kabaret ini dandanannya begini atau gimana? oh ya. Di kabaret itu pertunjukannya seperti apa? Jadi gini, toh? kalau di kabaret itu semacam kayak sebuah pertunjukan ada tari-tarian. Enggak sebentar. Loh yang punya ini kok yang jelasin sampean tuh. Loh saya ada di situ dari dulu kok, dari awal kok. Enggak apa-apa Iya. yang Ya nggak apa-apa, Nggak apa-apa. saya bantu menjelaskan. Oh, ada ya? Berarti Iya dia kan? kabaret Jadi TV. di Raminten Kabaret itu banyak sebuah pertunjukan yang sangat spektakuler. Ajeng. Ya, di pertunjukan kabaret itu sesek nyuwun sewu. Sek, monggo jenengan. Di pertunjukan kabaret itu banyak sekali pertunjukan yang sangat berkualitas. Ada tari-tarian, ada kalau orang bilang biasanya lip sync. Lip sync. Di situ ada diva-diva yang menirukan Beyonce, ada Anggun, ada Inul Daratista. Artis-artis dunia pokoknya. Sangat spektakuler sekali. Berarti tari, lip sync, terus apa lagi? Ya ada semacam kayak drama-drama juga Drama-drama. ada. Ya di dalam lip sync nanti tuh ada cerita-cerita juga seperti itu. Dan ini salah satu bintangnya, Ya. tokohnya. Begitu. Tokohnya. Gongnya. Iya. Berarti paling mahal bayar. Ya. Paling mahal, paling ditunggu-tunggu. Kalau orang yang lain itu dan apa yang mau ngisi itu dijatuh, kalau saya ya mau ngisi ya mengisi aja gitu. Ya matur nuwun lho Mbak Yu. Berarti Saya ini morot. gimana? Ini gongnya. Gongnya. Oh, berarti sering mengisi Iya, di kalau- hari Jumat Sabtu itu. Kalau ada pentas itu mesti pada akhir pentas itu mesti Oh, Mbak Yu ini. Mbak Yu Ranggenah tadi. Iya. Selalu gongnya. Jadi panggung Raminten, ya panggung kabaret show itu adalah bagi kami yang menampilkan sebuah ekspresi yang luar biasa itu adalah Kami itu maksudnya kami itu banyak. Banyak, Bagi kami itu bagi orang-orang yang mungkin bisa dikatakan minoritas tetapi berkualitas. Begitu. Nah, itu sangat tempat yang sangat luar biasa. Dikasih wadah. tempat berekspresi. Betul sekali, dikasih wadah, dikasih sesuatu hal yang sangat-sangat, salah satu contohnya tempat itu sendiri. Jadi kita bisa berekspresi dengan apa istilahnya ya bisa dikatakan dengan positif lah, seperti Berekspresi, itu. memberi wadah untuk berekspresi yang jelas positif sembari mendapatkan rezeki juga. Betul Ya. sekali. Memberi wadah untuk Betul itu. sekali. Keren. Tapi untuk sekarang ini orang mau masuk di sebagai lip singer mungkin ya pengisi lah, dikatakan pengisi kabaret nggak semudah dulu. Oh, ada audisinya. Ya, bukan hanya sekedar audisi. Dulu tuh kalau main, kok jangankan main, orang mau melihat aja sudah berpikiran Negatif. ya iyalah, itu nggon apa kayak ini kayak bla bla bla. Tapi karena kita sudah mempunyai kualitas dan kita menunjukkan yang positif, jadi orang yang akhirnya mencari dan melihat kita. Sampai antri-antri. Betul. Loh, kalau antrinya masalah reservasi keren loh. Jadi kalau untuk hari-hari biasa itu 2 bulan itu sudah stop reservasi. Jadi kalau mau 1 minggu reservasi udah nggak bisa. Iya. Bener kula jenengan nek awal mau. Larisen ki jenengan nganti ra lho. Jadi saking itunya ya, banyak orang yang menunggu. Semakin banyak orang yang menunggu. Dan itu tidak hanya dari Dalam Jawa. kota. Tidak ada dari Jawa. Iya, Tapi dari Kalimantan, dari Papua, dari Palembang, dari bahkan dari luar negeri yang sangat. Kalau
ada berapa orang yang rutin ngisi? Kalau talentnya itu biasanya sampai sekitar 18, ada 18, ada 20, ada 25. Itu tergantung bagaimana teman-teman bisa di rolling itu tadi. Jadi, seperti itu. Yang ini bisa, yang ini nggak bisa gitu. Jadi kalau nanti yang bisa itu ya sekitar 20 misalnya. 20 itu talentnya. Ya. Belum diiringi oleh penari. Jadi penarinya kira-kira ya 20 ya. 20 penari itu ganti. Oh, jadi di situ jadi melibatkan banyak seniman ya. Jadi kan bukan hanya lip sync tapi ada penarinya, ada mungkin pemain dramanya apa segala macam atau mungkin bahkan pemain ketoprak apa segala macam. Yeah. Jadi ada yang beberapa karena kan seniman tuh kalau memang bulan-bulan laris kan memang semuanya sibuk. Jadi kalau siapa yang nggak masuk diisi ini, diisi ini gitu ya. Kecuali kalau musim kayak gini semua nganggur tapi belum bisa buka gitu ya. Tapi kalau di sana itu ada komunitas ketoprak sendiri ada. Apa ada namanya? Sendiri. Jadi Mundi Dharma. Nah itu coba biar cangkemmu ki masih ngopi. Bajingan nih. Saya cangkemmu ati bubrek kula ngati. Kalau anjing. Bajingan cangkemmu ati bubrek kula ngati. Kalau Nyira Minter menjelaskan saya tak makan saya juga luwe nanti. Tapi aku sanggup dhewe krupus kok Mama. Wes malah greget. Sik krupuk ana meneng kowe. Enak kok ngombe mangan-mangan sih kono. Nyon ngapunten. Oh, bener. Niki rencang jenengan kok suwe-suwe kula dadi nganu to. Kula malah pengen kurban. Nek iki arep tak onek-onekke ya ora wani. Ngono wae. Oh, kamu mbok mangke seret. Mboten. Nggih. Kan mata sing niki. Hah? Napa ngersake iki ana panganan ra to? Kula nggih betul gedang. Gedang. Gedang wonten. Oh, kok tasnya isine akeh banget. Gedang wonten. Heeh, napa malih? Timun, Jenengan remen timun napa gedang? jamu. Gedang. Jamu nggih wonten. Kan nyonya kan Iya juga produksi jamu juga. Bener, jamu juga ada. Nah, nanti kalau mau nyetok apa-apa pakai ini. Nah, gitu. Banyak sekali pokoknya. sambil dahar kerupuk. Tadi mau jelasnya, mak arep jelasnya apa ya mau? Mundi Dharma, ketoprak. Wes cangkep. Ketoprak. Namanya apa tadi ininya grupnya? Mundi Dharma. Mundi Dharma. Nah, ketoprak itu dikelola sebetulnya salah satu anak angkat saya. Ya semua. Sudah didamping. Sudah didamping semua. Tinggal main saja gitu. Nah, itu ada Andeging Kutha Ngayu Soekarto. Di situ ada Roro Jonggrang. Terus ada yang baru yaitu Anoman. Oh ini dari setiap judul ketoprak itu nih aslinya nggak ada terus. Emang biasanya jadi apa di sana? Kalau di yang Roro Jonggrang itu di situ ada prajurit namanya prajurit Melambai. Nah saya sebagai maknya. Prajurit Melambai. Oh, prajurit Melambai. Prajurit kan gagah-gagah. Iya. Jadi iki wantu kabeh. Iya, seperti itu. Terus kalau yang di apa namanya di Anoman saya belum terlibat karena itu yang baru. Jadi saya terlibat di yang Jonggrang. Gitu. Sama, mereka juga sama-sama kayak semacam lip sync gitu. Jadi suaranya sudah di dubbing. Tapi yang saya salut banget nih sama Nyonya Raminten ya, orangnya kan sudah hebat tapi tetap sama orang-orang kecil itu tetap misalnya kayak aku barang kayak saya ini kan nah kayak aku kan cangkemku ya wis wong dalan kayak gitu. Nah, maksudnya ya beliau kayak itu ya paham ya iki wong ngene wis paham gak ono jarak yang gimana tuh santai gitu loh nggih, dijak guyon, ya ayo, dijak serius ya ayo. Nah, saya penasaran pengen tahu moto panjenengan niku. Moto saya itu hidup itu adalah bekerja. Bekerja menjelang mati. Jadi kita usia berapapun ya bekerja. Bekerja itu kalau usia tua ya bekerjanya begini. Jadi selalu bahkan bekerja. sampai bekerja menjelang mati. Menjelang mati. Nah, ibaratnya
Kuwi nek kaya wong ngono-ngono ki mesti pikirane ra tekan. Maksudnya bekerja menjelang mati ku kok ora wis tuwa apa terus tetep macul ngono ki ora, tapi pikirane sik bekerja. Makane itu bekerja, hidup itu adalah bekerja. Kuwi ditiru di rumah lah niku motone niku hidup adalah maling. Mulakno usahane ya banyak karena motonya hidup itu adalah bekerja. Nek iki sing wedok hidup adalah ngrenengi wong aku. Nah, ada nggak pasang surut dalam beberapa usaha atau Raminten Group ini? Pasti kan nggak untung terus toh, pasti ada ruginya. Nah, apalagi di masa bulan-bulan beberapa bulan ini kan luar biasa. Ya, ruginya itu pada waktu ini ada COVID ini. Selama berapa bulan ya, ini ya? Tapi sebelum itu kok belum pernah. Oh iya? Tapi pernah terbakar. Berarti selama ini, berjalannya ini Ujane seorang sing pahit. Niku pahit. Iki wis mundurin. Molo-molo kerupuk. Aku ingin nang Raminten ki diparingi maam seinu-inu ya malah nang kene mah kerupuk. Kerupuk wis nggawa kuwi. Nggih, gimana? Jadi rugi, jadi tahun 2006 itu tokonya itu terbakar. Terbakar, ya tentu saja habis semua. Itu kira-kira terbakar dengan sendirinya atau ada yang bakar atau gimana itu? Ya, saya tidak menduga siapa ya, tapi itu ada yang membakar itu ada. Tapi terus saya bangkit lagi. Cuman sekarang ini kan ya masanya pahit ya. Masanya pahit itu ada yang masuk hari ini, besok nggak masuk lagi. Oh ya itu ya, tadi saya juga penasaran itu, Nyonya Raminten kan menyebutkan karyawan lah. Banyak usaha-usaha atau pabrik atau usaha apapun itu, banyak yang melakukan pemberhentian atau PHK atau mungkin rollingan karyawan gitu. Sedangkan yang saya tahu kan Nyonya Raminten orangnya kan nggak tegaan toh, sama justru kan beliau membuat beberapa usaha ini justru memberi lapangan pekerjaan. Tetapi dengan kondisi ini, apakah ada itu tadi semacam tidak karyawan ada. Di PHK atau pemutusan hubungan kerja itu nggak ada. Nggak ada. Cuman di rolling plus digaji harian, hariannya tuh amat minim gitu. Nah, mereka mau dan bekerja dan mereka juga tahu bahwa memang seperti tidak ini. bisa lebih daripada itu. Ya mereka bekerja dengan senang hati. Karena ya memang kondisinya seperti ini. Ya kalau yang masih mau bekerja legowo dengan gaji yang untuk saat ini tidak seperti biasanya ya silakan gitu. Ya enggak ya enggak apa-apa gitu. Ya enggak ya. Tapi yang enggak itu sedikit sekali. Sedikit ya, karena memang amat sedikit sekali. Keadaan seperti itu banyak yang memang mengerti. Mengerti bahwa di luar pun ya, semua karena kan ya keadaan ini kan sak donya to nggih, mboten cuman Yojo, mboten cuman Indonesia, ya nek ora ngerti kahanan ki ya picek. Semua tahu. Kowe kuwi lho sik nang omahku sik do ora gelem ngerti. Arepe bayaran gede nyambut gawe enak-enakan pancen bajigur. Sekarang ini sedang dibuat yaitu kafe. Kafe untuk anak angkat saya yang perempuan akan di situ. Berarti targetnya 2 tahun jadi ya? Iya, 2 tahun. Yang satu tahun ini. Yang satu ini besok Desember. Oh, ada 2 di Prawiro Taman itu. Loro guys, 2 guys. Yang ini tahun ini 1. Nah, terus yang tahun depannya ini nggak tahu kapan kita punya modal untuk dilaksanakan itu. Nah, sebelum pertanyaan terakhir saya mau tanya sama Nyonya Ranggenah dulu. Kalau ini kan kayaknya sudah tahu banget dengan sosok Nyonya Raminten ini. Kira-kira kalau
Nyonya Ranggena ini melihat sosok Raminten ini orangnya seperti apa secara pribadi dan secara keseluruhan? Kalau buat saya dan teman-teman, kita biasanya ya bisa dikatakan gerenengi tapi gerenengi apik. Itu biasanya beliau ini adalah sosok yang sangat ngayomi sekali. Ngayomi itu melindungi, memberikan sesuatu hal yang positif. Jadi pembelajaran yang memang beliau bisa untuk kita semua, seperti yang beliau tadi katakan bahwa hidup ini adalah bekerja untuk mati, itu juga ditularkan ke kita. Jadi tidak hanya sekedar, mohon maaf, orang-orang seperti kita itu tidak hanya dipandang sebelah mata. Jadi mempunyai kualitas yang sangat kualitas dan kuantitasnya sangat. Asal memang benar-benar menunjukkan kualitas yang arahnya memang ke positif. Jadi gimana caranya supaya orang tidak memandang kita negatif? Ya dari kita sendiri. Bagaimana cara kita membuktikan? Pesan Nyonya Raminten untuk anak-anak, untuk adik-adik yang mungkin mau belajar untuk berbisnis atau mungkin belajar untuk punya usaha kecil-kecilan, misalnya gitu. Kasih semangat untuk teman-teman anak-anak kita yang di luar sana. Pada waktu masih muda, Anda itu tentu harus mempunyai impian. Hidup tanpa impian, Anda hambar. Jadi hanya menjadi ya tidak apa-apa. Tapi kalau Anda itu pengen kaya itu tidak salah. Bagus. Pengen kaya itu bagus. Nah, nantinya itu harus juga berjuang dengan jujur, dan yang pasti saya selalu tambahkan itu jujur. Karena kalau tidak jujur ya, pada suatu saat itu terus kejergong, terus mlebu penjara. Ya toh. Tapi kalau pisan pindho ra konangan aman. Ya. Setelah itu ya kejebur udah. Jadi jujur, rapatio, jadi ora sah patio sugih-sugih ning jujur. Ini Bang. Banyak contoh toh. Wah, uangnya sampai tidak bisa dihitung. Tapi dia harus di dalam sel selama berapa puluh tahun. So untuk apa? Tidak bisa menikmati juga. Tidak bisa menikmati. Kalau kita itu ya lumayan lah gitu, dan menikmati ya bagus itu. Jadi pokok sekali kejujuran. Karena kalau tidak jujur, sekarang tidak diketahui, berapa kali tidak, pada suatu saat nanti mesti diketahui. Nah, setelah diketahui itu nama Anda sudah tercoreng, dan masa depan sudah sulit. Dan susah dipercaya orang kalau kalau ikut lagi gitu. Tuh. Guys, didengerin ya, orang hidup tuh harus punya mimpi itu nggak salah, tetapi diimbangi dengan usaha dengan tenaga dan pikiran. Dan satu lagi yang terpenting adalah jujur. Kamu harus ya tak ingat jujur, karena dikongkon nggawa duwe 10.000 susuke atau balekke. Jujur. Pisan pindho ra konangan, kowe yo ra sampe lu kenake. Jadi gitu nggih. Kandangan. Ya, terima kasih sekali saya mengucapkan kepada Nyonya Raminten yang sekali lagi memberi motivasi, memberi wejangan kepada kita, memberi bertukar pengalaman kepada kita, buat adik-adik kita, buat anak-anak kita, buat saya khususnya. Jadi terima kasih sangat. Pokoknya saya hanya bisa mendoakan Nyonya Raminten selalu sehat, paling sehat, nomor 1 itu adalah sehat. Pokoknya sehat supaya terus bisa berkarya, terus bisa memberi wadah buat teman-teman semua untuk bekerja, untuk berkesenian yang positif, untuk memberi rezeki kepada keluarganya. Jadi itu yang saya harapkan, pokoknya selalu sehat. Matur nuwun sangat. Saya nyuwun pamit. Jen. Matur nuwun sangat. Saya juga terima kasih sama Ranggena. Terima kasih kembali juga. Nanti kapan-kapan saya pengen jenengan kesini, saya
pengen tahu banget ya jenengan tuh siapa, terus detailnya Oh seperti boleh, apa. nanti saya tak main kesini lagi ya. Iya, Boleh dengan iya. senang hati. Kapan-kapan, Ge. Siap. Ngatur Nyonya Raminten, Ye, matur nuwun matur nuwun rawuhipun, nggih nderekaken sugeng kondur. Ye. Ini kok kagungan panjenengan, Ye. nggih, matur nuwun. Monggo, ngalih. Nggih. Acara ini terima kasih sudah menonton channel YouTube saya Sena TV di segmen Sontoloyo Sakar Kuatan Hatiku Senang. Terima kasih. Dereke Nyonya Raminten monggo. Dereke matur nuwun sanget rawuhipun ampun kapok nggih. Ngatos-atos. Nggih, matur nuwun nggih.